Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Di dalam video kali ini kita akan melakukan sesuatu yang hedon dan spektakuler luar biasa gitu ya. Dengan cara aku ya teman-teman semua yang super ya, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia supaya subur makmur ya teman-teman semua, dan tidak dibodohi dengan sesuatu hal-hal yang bodoh, sehingga teman-teman semua bisa mempraktekkan gitu ya di rumah gitu tentunya ya, dengan beberapa kali ulang uji coba gitu ya, sehingga teman-teman semua bisa paham nantinya ya teman-teman semua bagaimana sifat karakteristik setiap ubi jalar gitu. Makanya di sini gitu ya, aku akan mempraktekkan gitu ya dengan ilmu aku yang bagaimana gitu ya, yang jarang gitu ya orang lain mengetahuinya gitu ya. Di sini aku membocorkan kepada teman-teman semua supaya teman-teman semua bisa gitu ya melakukan apa yang aku lakukan gitu ya. Nah, teman-teman semua tadi kan sudah melihat sendiri ya bagaimana tahap proses demi prosesnya ya. Nah, untuk media tanamnya tadi gitu ya sudah dilihat gitu ya, itu si batu-batu tadi untuk resapan air. Nah, kalau yang ini mah untuk media tanamnya gitu ya. Ini aku gunakan media tanam bekas dan arang ya tentunya ya teman-teman semua. Itu media tanam bekasnya itu aku biasanya gitu ya terdiri dari kue kambing dan lain-lain gitu deh. Nah, untuk proses berikutnya adalah penanaman. Nah, di sini aku menggunakan benih unggul berkualitas tinggi, hasil pengembangan dari Mang Apun Purnama gitu ya. Yang mana kita harus doakan gitu ya Mang Apun tersebut gitu ya, karena sudah maut. Nah, ini jadi si penampakannya ya teman-teman semua. Untuk si cara penanamannya, jadi berbentuk kue ya, dengan memanjang gitu ya, ditimbun 3 cm aja gitu loh. Nah, ini dia jadi untuk penampakannya di hari pertama gitu ya, sebelum bye-bye. Jadi kita akan lihat untuk perubahannya. Nah, ini jadi sudah 3 minggu kemudian ya. Jadi untuk penampilannya seperti ini ya teman-teman semua, sudah tumbuh ya teman-teman semua. Tuh, jadi banyak ya tunas-tunas yang keluar. Nah, ini dia yang nantinya jadi bakal cikal umbi yang lebat di sini nih, yang penuh sekali di sini, yang betul-betul gitu ya teman-teman semua, beda dari yang lain gitu. Nah, ini berhubung aku nanamnya di musim kemarau ya. Kemarin itu aku tanam di musim kemarau. Jadi untuk perawatannya sendiri, aku untuk hampir setiap kering ya ininya, media tanamnya aku siram gitu ya, diurus ya tentunya teman-teman semua, karena aku tadinya juga mau target 20 kilo gitu untuk satu pohon. Ternyata lebih pas kemarin pas di kilo ini untuk hasilnya gitu ya. Nah, ini jadi seperti ini ya untuk cara penanamannya untuk cara supaya bisa memanjang ya teman-teman semua. Kan susah itu kalau cari benih yang panjang berbentuk kue, makanya di sini aku terus gitu ya, sedikit demi sedikit gitu, setiap tumbuh aku timbun, setiap tumbuh aku timbun. Nah, jadinya seperti nanti ya teman-teman semua bisa panjang, umbinya lebat, dan hasilnya memuaskan tentunya ya teman-teman semua. Ini jenisnya jenis apun ya teman-teman semua, luar biasa spektakuler dengan bentukan ngebling-bling gitu ya teman-teman semua. Nah, lihat ini bisa disaksikan sama-sama. Ya terus gitu ya, timbun terus. Kalau apabila ada umbi yang keluar, nanti tambahkan tanah ya teman-teman semua. Nah, ini dia jadi sudah usia 3 bulan kemudian ya, kurang lebih 3 bulanan ini pas kemarin aku lihat. Nah, ini jadi seperti ini untuk penampilannya ya teman-teman semua. Yang tadinya di sini banyak genteng ya teman-teman semua, mungkin masih ingat tadi ya ketika
di awal gitu ya. Sekarang gentengnya gak ada, sudah dipakai, jadinya akhirnya seperti ini ya teman-teman semua. Jadi ditakutkan urug ya. Nah ini jadi berlalu waktu ke umur 7 bulan lebih kemudian. Jadi umur 7 bulan lebih kemudian jadi seperti ini ya teman-teman semua. Begitu hedon dan menakjubkan, sehingga kita akan memanennya di umur 7 bulan lebih dia. Dikarenakan gitu ya, kalau 8 bulan gitu ya mungkin akan sangat susah gitu untuk pengendalian hamanya, mungkin itu juga ya. Tapi ini mah aku panen lah, bau panen aja gitu. Seperti biasa pada umumnya gitu ya. Jadi sebelum panen gitu ya, kita bereskan dulu ya untuk ininya, si daunnya, supaya tidak menghalangi gitu ya, dan membuka kotak Pandora gitu ya, berupa batu bata yang disusun itu gitu ya. Tidak terasa waktu itu ya teman-teman semua. Nah, jika teman-teman semua mau versi komplit gitu ya, jangan lupa gitu like dan subscribe-nya ya teman-teman semua, karena aku membuatnya ini terpisah-pisah ya, supaya tidak terlalu panjang dalam pembahasannya gitu. Jadi nanti teman-teman semua bisa paham gitu ya, dengan step by step gitu ya. Contoh seperti masalah pemupukan, terus pengendalian hama gitu ya, terus usia panen yang tepat gitu ya. Karena kan di setiap daerah itu beda-beda ya untuk usia panennya gitu ya, tergantung cuaca, suhu gitu ya teman-teman semua, suhu udara. Nah jadi supaya teman-teman semua gitu bisa gitu ya, ini aku berharap ya, mudah-mudahan gitu ya aku istiqomah gitu untuk memajukan masyarakat Indonesia supaya tidak kelaparan gitu ya. Yang bilangnya punya lahan hanya sedikit, aku mah tidak punya gitu. Jadi aku tidak bisa menghasilkan umbi jalar berkebun gitu ya. Misalnya satu pohon itu bisa hasil 20 kilo, gak mungkin gitu ya. Nah di sini aku gitu ya membuktikan gitu ya, bahwa satu pohon itu bisa menghasilkan 20 kilo lebih ya, tentunya gitu ya teman-teman semua gitu. Jadi berharap gitu ya, sangat berharap gitu ya teman-teman semua bisa melakukan apa yang aku lakukan gitu. Ya gitu ya, untuk timbal baliknya teman-teman semua bisa like dan subscribe-nya kepada channel aku gitu ya. Intinya untuk teman-teman semua juga gitu ya, supaya bisa mengikuti video aku gitu. Jika teman-teman semua mudah-mudahan gitu ya bisa jadi seorang ahli gitu, walaupun aku tidak ahli. Tapi gitu ya, kalau aku lihat gitu ya, orang lain yang membuat tutorial belum melihat yang sebisa aku ya teman-teman semua gitu ya. Kan rata-rata orang-orang tuh kalau nanam umbi jalar paling 1 kilo, seperapat kilo, satu tangkal itu biasa menghasilkannya gitu ya hanyalah 3 on, paling banyak juga 5 on. Ya kata petani di sini itu ya, kemarin gitu ya pegawai aku ngobrol gitu kepadaku, wow cina umbinya besar-besar, palanya ada 3-4 biji yang besar gitu. Jadi tidak maksimal gitu ya untuk penanamannya. Nah di sini aku mencontohkan sesuatu yang benar-benar gitu ya hedun luar biasa. Dan kita buktikan ya, di sini aku dapat 2 kresek ya. Ini kresek pertama, ini yang sangat berat sekali, dengan realistis ya teman-teman semua, bahwa ini teh benar-benar mendapatkan hasil 15 kilo lebih tuh, 15 kilo 180 gram. Ini benar-benar real dan nyata ya. Berikut kresek dan kokotornya gitu ya, karena ini tidak dicuci, jadi berikut semuanya gitu ya, dengan kresek-kreseknya dapat segitu. Nah ini tampil lagi di kresek yang kedua, ini mendapatkan 5 kilo 8 on ya teman-teman semua. Jadi totalisator 20 kilo 980, hampir 21 kilo gitu ya teman-teman semua.
Nah ini jadi ini aku ini ya aku mau hitung ya, berhubung ada di komentar gitu ada berapa umbinya gitu ya. Nah ini aku hitung ini mendapatkan sekitar 79 umbi ya teman-teman semua dalam satu batang yang ditanam secara berbentuk W gitu ya, W gitu, memanjang kan, berbentuk W karena ini tadinya juga memanjang gitu. Nah gitu ya teman-teman semua gitu, mudah-mudahan gitu ya bisa diambil hikmah dan faidah dari seluruh perkataan-perkataan aku gitu ya. Mohon maaf gitu ya karena aku juga gitu ya manusia biasa gitu yang tidak luput dari kesalahan gitu ya, sehingga teman-teman semua memaklumi gitu ya apa yang aku katakan gitu ya, dan kurangnya gitu apa gitu ya, kan banyak kekurangannya gitu dari ucapan-ucapan aku gitu ya. Nanti makanya aku mengharap mudah-mudahan gitu ya teman-teman semua supaya tidak salah gitu ya, jangan lupa subscribe ya teman-teman semua. Nah gitu ya teman-teman semua, bye bye.